sudah sepi dan aktivitas manusia sudah banyak berkurang. Nah, hal ini diperlukan karena kucing itu bergerak hampir atau nyaris tanpa suara ya guys. Jadi kita sebagai ownernya yang mencari, kita perlu benar-benar konsentrasi. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kak di channel Cow Treatment, channel perawatan kucing anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Menyambung dari video kita yang kemarin, yaitu tentang sebab-sebab kucing itu sampai kabur atau lari dari rumah, maka video kali ini kita akan membahas ya guys ya tentang bagaimana cara kita sebagai owner kucing atau cat owner untuk mencari keberadaan kucing. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas langkah-langkah yang bisa kita tuju dalam rangka mencari kucing peliharaan kita yang kabur. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Seperti biasa, saya mau disclaimer di awal sebelum kita membahas video kali ini, yaitu segala informasi yang saya share di video kali ini saya dapatkan dari berbagai sumber. Namun apabila ada masukan dari kalian lebih tahu, lebih memahami tentang bagaimana sih cara mencari kucing yang hilang, atau mungkin kalian pernah berpengalaman mencari kucing yang hilang dan alhamdulillahnya ketemu, maka bisa di-sharing ya guys ya, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sebelum kalian mencari kemana-mana kucing kalian yang hilang, ada baiknya kalian meneliti atau mencari di sekeliling rumah ya guys ya. Kalian teliti di setiap sudut rumah kalian, mungkin di belakang lemari atau mungkin di bawah tempat tidur, kemudian di bawah meja dan lain sebagainya. Namun apabila memang kucing kalian itu tidak bisa kalian temukan di daerah-daerah atau di tiap sudut di rumah kalian, mungkin kalian bisa memperluas daerah pencarian. Nah, carilah di sekitar taman kalian. Mungkin dia ada bersembunyi di sudut-sudut taman atau mungkin di balik pot dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga ya guys ya, kucing itu adalah makhluk yang sangat-sangat suka manjat. Nah, mungkin dia ada di atas pohon. Nah, kalian juga teliti atau lihat-lihat di atas pohon, mungkin dia bersembunyi di situ. Nomor 2, apabila kalian tidak bisa menemukan kucing kalian itu di sekitar rumah atau di sekitar halaman rumah kalian, maka mungkin ada baiknya kalian mencari di rumah tetangga kalian, terutama tetangga kalian memiliki atau melihara hewan ya guys ya. Dikatakan oleh MARN menyatakan bahwa kucing yang hilang atau kabur itu tidak lebih dari 50 meter jauhnya ya guys ya. Nah, kemungkinan kucing kalian ada main di rumah tetangga kalian. Nah, karena dikatakan juga bahwa beberapa kucing itu terlahir dengan sifat untuk bersosialisasinya yang tinggi. Mungkin dia bukannya kabur, tapi dia pergi mengunjungi temannya atau sahabatnya yang kebetulan adalah peliharaan tetangga kalian. Nah, atau mungkin juga dia sudah biasa main di rumah tetangga kalian, atau mungkin sudah dekat dengan tetangga kalian. Nah, ada baiknya kalian bertanya tentang keberadaan kucing kalian ke tetangga kalian. Yang ketiga adalah dengan menggunakan kardus ya. Sudah rahasia umum bahwa kucing itu sangat suka sekali untuk bersembunyi dalam kardus. Nah, kalian bisa menggunakan kardus bekas sesuatu, kalian letakkan di depan rumah kalian. Nah, jangan lupa juga untuk melapisi bagian dalam kardus dengan kain yang nyaman ya. Itu diharapkan kardus ini dapat memancing kucing kalian yang mungkin bersembunyi di sekitar rumah untuk keluar dari persembunyian dan duduk atau bersembunyi dalam kardus tersebut ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk meletakkan makanan dan minuman. Apabila kucing kalian itu bersembunyi, dia kemungkinan akan keluar dengan keberadaan kardus dan juga makanan yang kalian letakkan ya guys ya. PetMD menyatakan bahwa kucing itu sangat suka kardus karena kucing sangat suka bersembunyi di kardus karena itu dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman, terutama pada saat kucing itu sedang stres atau sedang ketakutan ya guys ya. Dan juga bersembunyi di kardus itu dapat merupakan suatu cara bagi kucing, terutama pada saat dia beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya yang keempat, carilah kucing pada malam hari ya guys. Kebanyakan orang akan mencari kucing pada siang hari. Alasannya adalah kita dapat melihat dengan jelas ya guys, melihat tempat-tempat dengan jelas. Apabila kucing tersebut bergerak, kita bisa melihat dengan jelas. Namun ternyata menurut beberapa ahli itu merupakan sesuatu yang agak keliru ya guys ya. Carilah kucing pada malam hari, terutama pada saat sudah sepi dan aktivitas manusia sudah banyak berkurang. Nah, hal ini diperlukan karena kucing itu bergerak hampir atau nyaris tanpa suara ya guys. Jadi kita sebagai ownernya yang mencari, kita perlu benar-benar konsentrasi,
untuk mendengarkan dengan jelas setiap pergerakan kucing. Nah, selain itu alasan selanjutnya kucing itu adalah makhluk yang aktif atau bergerak aktif pada malam hari. Maka pelihara kucing itu ada baiknya atau sangat dianjurkan pada malam hari ya guys ya. Dan apabila kalian sudah melihat tanda-tanda keberadaan kucing kalian, kalian sudah melihat dia bergerak atau di suatu tempat, maka pancing ya guys, pancing. Jangan buru-buru mengejarnya karena itu akan membuatnya lari, kemungkinan akan lari guys ya. Namun pancinglah dengan makanan, nah, terutama makanan basah, karena makanan basah ini tekstur dan aromanya sangat juga disukai oleh kucing kan, yang karena teksturnya itu kuat ya guys ya. Nah, kalian buka, nah, mungkin suara kaleng yang dibuka atau bungkus yang dibuka itu akan menarik kedatangan kucing, dan juga aromanya juga akan menarik kedatangan kucing kalian untuk mendekat. Selanjutnya, apabila kalian baru pindah rumah dan kucing kalian hilang, ada baiknya kalian mencari di rumah yang lama ya guys ya. Mungkin ada kemungkinan kucing kalian itu tersesat di suatu tempat dan akhirnya ada kebingungan dan akhirnya kembali ke rumah lama kalian. Dan ada juga baiknya kalian bertanya, ya lagi-lagi bertanya dengan tetangga ya guys ya, tentang keberadaan kucing kalian. Atau juga bisa juga kalian mencari tempat-tempat atau di spot-spot yang kira-kira menjadi spot favorit kucing kalian untuk bermain. Beberapa orang yang tidak bertanggung jawab akan membuang bangkai hewan di tengah jalan atau di tempat-tempat yang seharusnya tidak untuk membuang ya guys ya. Nah, sifat kucing itu secara alami akan mendekat atau akan terpancing dengan bau bangkai hewan tersebut. Nah, apabila bangkai tersebut itu dibuang di tengah jalan atau di tempat-tempat yang kendaraan berlalu lalang, kemungkinan kucing kalian itu akan ya amit-amit ya guys, akan bisa celaka ya guys, karena ketabrak atau apapun itu ya guys ya. Jadi ada baiknya apabila kalian melihat ada bangkai di tempat-tempat yang kira-kira berbahaya bagi kucing kalian, maka ada baiknya disingkirkan atau dipinggirkan, atau lebih baiknya lagi guys ya, apabila kalian mau lebih effort lagi, kalian kuburkan bangkai itu ya, saya juga untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya adalah selalu sediakan makanan dan minuman di tempat-tempat yang strategis yang kira-kira kucing kalian biasa makan ya guys ya. Hal itu adalah untuk memancing kucing kalian yang mungkin bersembunyi di sekitar rumah atau di tempat-tempat ya dekat-dekat dengan rumah, itu untuk mendekat dan pulang ke rumah. Bagaimana kalau misalnya dimakan oleh kucing lain, ya anggaplah dia beramal ya guys ya. Apabila memang dimakan kucing kalian, syukur. Tapi kalau misalnya memang dimakan kucing lain atau hewan lain, ya anggap saja beramal guys. Yang selanjutnya adalah buat poster yang berisikan tentang kucing kalian yang hilang, lengkap dengan foto kucing kalian, kemudian nama kucing kalian, jenis kelaminnya apa, kemudian nama kalian sebagai ownernya, nomor telepon bisa dihubungi, dan mungkin juga kalian bisa menambahkan dengan reward bagi siapa saja yang menemukan yang bisa membalikan kucing kalian ke rumah. Hal ini atau cara ini dianggap agak-agak ketinggalan zaman ya guys, tapi tidak ada salahnya kalian melakukannya untuk mempercepat kucing kalian kembali ke rumah. Last but not least, mungkin kalian bisa menggunakan media sosial yang kalian miliki ya, biasanya untuk menemukan kucing kalian. Kalian caranya adalah kurang lebih sama dengan poster yang ditempelkan itu di tempat-tempat strategis. Ya, sertakan nama kucing kalian, foto kucing kalian, kemudian umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian nama kalian sebagai ownernya, kemudian nomor atau kontak yang bisa dihubungi bagi orang-orang yang menemukan kucing kalian. Jangan lupa juga sertakan juga dengan reward ya guys, sebagai tanda terima kasih bagi mereka yang memberikan kucing kalian. Dan banyak orang melakukan hal ini dan ternyata berhasil. Dan tidak salahnya kalian juga melakukan hal yang sama untuk memperbesar ditemukannya kucing kalian. Demikian guys video kali ini tentang bagaimana cara kita untuk menemukan kucing yang hilang atau kabur dari rumah. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing anjing. Sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga mohon kesediaan bantuannya untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.